Oke, selamat pagi teman-teman. Kita melanjutkan video pembelajaran. Video ini memulai dari 13 video. Setelahnya akan berbicara tentang domain 1 sampai dengan domain 13 pada nanda internasional 2018-2020. Pada video-video ini akan kita jelaskan dan kita ambil beberapa contoh diagnosis keperawatan yang ada di dalam domainnya. Yang mana nanti domain-domain ini akan terbagi lagi menjadi kelas-kelas yang berbeda-beda. Ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah kita akan sama-sama mengetahui diagnosis keperawatan apa aja yang terdapat di domain 1 ya pada nanda internasional 2018-2020. Baik. Tanda bintang yang saya beri ini mengindikasikan diagnosis, label diagnosis yang sering dipakai mahasiswa perawatan, perawat klinik di Wuhan. Oke. Di domain 1 tentang promosi kesehatan, itu ada 2 kelas, teman-teman. Kelas 1, kesadaran kesehatan, kelas 2 tentang manajemen kesehatan. Oke. Kita ambil contoh. Gaya hidup kurang gerak, itu label diagnostiknya dengan kode 00168. Jika saya sadurkan definisi dari buku nanda yang saya pegang di sini, definisinya adalah suatu kebiasaan hidup yang dicirikan oleh tingkat aktivitas yang rendah oleh individu. Oke, aktivitas yang rendah pada individu. Ini ciri-ciri terkait dengan kesadaran kesehatan, ya. Di mana jika seorang individu itu tadi sadar akan pentingnya beraktivitas dengan baik, kemudian mempunyai minat yang baik terhadap aktivitas fisik, olahraga, pastinya tidak akan mendapatkan masalah-masalah keperawatan seperti halnya contoh gaya hidup kurang gerak. Gitu. Ini biasanya muncul pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang berada di kehidupan yang monoton, aktivitas fisik yang sangat rendah, kemudian rata-rata aktivitas dalam keseharian itu sangat kurang, pilihan aktivitas yang rendah gerakan fisik, misalkan yang bekerja di belakang meja, duduk-duduk di bangku kerja tanpa diselingi oleh kegiatan aktivitas olahraga, aktivitas fisik lainnya. Nah, itu ciri-ciri dari diagnosis yang ada di kelas kesadaran kesehatan. Oke. Bagaimana dengan kelas manajemen kesehatan di kelas 2? Saya ambilkan contoh tentang defisiensi kesehatan komunitas dengan kode 00215. Secara definisi begini, adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan resiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi. Artinya di sini yang menjadi fokus adalah masyarakat atau komunitas, ya, yang dimana aja di satu populasi tersebut terdapat masalah kesehatan yang dialami, tidak bisa mengantisipasi, kemudian ketidakcukupan untuk biaya suatu program, artinya kesehatan komunitasnya yang bermasalah, manajemen kesehatannya yang bermasalah. Nah, ini contoh dari kelas 2 tentang manajemen kesehatan. Banyak di sini contoh-contoh diagnosisnya, bisa kita pelajari nanti satu persatu. Contoh kedua di sini adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Secara definisi begini, hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup perilaku dalam cara yang memperbaiki tingkat kesejahteraan. Misalkan nih, di suatu pemukiman banyak individu di dalamnya alkoholik, mengkonsumsi minuman, penyalahgunaan zat, di mana kita tahu sendiri penyalahgunaan zat, alkoholik dan lainnya itu kan cenderung mempunyai risiko untuk kesehatan. Tapi suatu komunitas atau masyarakat tersebut gagal untuk
mencapai pengendalian yang optimal terhadap risiko-risiko yang terjadi. Kemudian kurang pemahaman, kurang dukungan sosial untuk mengantisipasi risiko yang cenderung terjadi pada komunitas atau masyarakatnya. Nah, sehingga di sini maka contohnya adalah manajemen kesehatan sebagai kelasnya bermasalah, sehingga letak dari dua diagnosis yang kita bahas tersebut adanya di kelas 2. Ini teman-teman contoh dari pembagian dua kelas yang ada di domain 1 tentang promosi kesehatan. Kita pastinya akan membedah lagi satu persatu terkait dengan label diagnostik keperawatan, namun di video berikutnya ya. Semoga video pertama terkait dengan domain 1 promosi kesehatan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.